Dan Bapak, tadi saya sudah bicara di berapa Pak? Sebenarnya kalau kalau di mahasiswa S2 yang milih seminar artikel udah diajarin gitu ya. Jadi seminar artikel di S2 ilmu komunikasian sebenarnya menyeminarkan artikel bagaimana eh, menulis artikel baik itu artikel riset maupun artikel review ya, review bagaimana caranya. Pertama diberikan eh, panduan bagaimana nulis, kemudian minggu keduanya suruh apa diminta mereview ya, mereview suatu artikel, dicocokkan dengan panduannya, benar nggak sih gitu ya, nah, gitu sehingga demikian eh, lebih bisa memahami ya bagaimana artikel itu harus ditulis dan kemudian dipraktekkan tentu saja ya, dipraktekkan. Ya, ini dengan keharusan membuat draft publikasi ya sebagai bukti hasil belajar ya sebagai bukti hasil belajar itu ujiannya gitu ya, ujiannya nggak ada ujian lagi dan itu yang dinilai sebagai apa namanya nilai mengikuti kuliah seminar artikel. Mana nih? Oh, sono ya? Nggak bisa. Ya, bagaimana nulis artikel ilmiah? Next saja langsung. Ya, ya sebelumnya mungkin eh, sebagai tambahan informasi aja bahwa sebenarnya ada 5 tujuan seseorang itu menulis artikel. Ya umumnya ini tujuannya. Ya terserah dari kita, kita yang mau yang mana gitu. Ya mungkin kalau kita level aja mungkin yang pertama kali ya. Jadi kita riset menemukan sesuatu ya disebarkan penemuan kita itu. Ya, ya kemudian memvalidasi ya klaim ilmiah kita. Kalau kita menemukan materi itu kalau kalau tidak dituliskan, disebarkan, terus siapa yang membenarkan atau menyalahkan hasil kita ya. Tapi mungkin seperti misalnya kita menemukan senyawa baru gitu ya, senyawa baru. Kalau tidak dipublikasi hasilnya, itu senyawa baru atau enggak, kan nggak bisa dinilai ya, nggak bisa dinilai. Jadi yang kedua bisa juga memvalidasi bahwa memang senyawa kita itu baru. Apa namanya? eh, Elusidasi struktur yang kita buat data-data ya misalnya juga mungkin di biologi farmasi gitu ya itu eh, apakah memang betul atau enggak kan setelah orang lain membaca atau paling tidak reviewer biasanya yang lebih dulu saya pernah eh, apa namanya mensubmit ya suatu artikel tapi spesifik karena reaksi kimianya khusus ya kalau ditemukan kok sebenarnya saya juga nggak begitu yakin ya bahwa hasil elucidasinya itu benar atau enggak. Dikirim aja. Ya ternyata memang salah. Tapi justru justru seperti itu kita dapat koreksi ya, dapat koreksi bahwa eh, agar supaya ditinjau lagi dan sebagainya. Akhirnya ketemu juga ilmunya dari situ. Sehingga tentu saja menambah keyakinan kita karena ini sudah
ya orang yang lebih pintar lah daripada kita membenarkan dari hasil kita, ya maka apa namanya akan klaim penemuan kita itu saja eh, akan lebih diakui gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah juga ya untuk saja advancing ya menambah ya lebih jauh lagi ya eh, pengetahuan ilmiah kita, kemudian informasi, eh, policy dan pembuatan keputusan ya mungkin ini di level yang lebih tinggi ya. Kemudian juga yang terakhir adalah dalam rangka meningkatkan ya eh, critical thinking dan literasi ilmiah kita. Next, mungkin. Nah, sehubungan dengan itu maka artikel ilmiah yang memang harus ditulis eh, mengikuti standar penulisan, ya. Ada standarnya, jadi nulisnya aja harus sesuai dengan standar. Kan seperti misalnya yang paling mudah aja, nulis angka desimal harus titik, harus koma, gitu. Itu aturan gitu ya. Kalau tanda hubung bagaimana sih? Gitu. Perkalian, gitu. Nulisnya gimana itu ada aturannya yang standar dan juga mengikuti aturan penulisan artikel ini. Ya. Dan yang lebih penting lagi, ya karena tiap jurnal itu ada arahan ya untuk setiap penulis. Ini jurnal satu dengan jurnalnya ada sedikit beda. Maka betul-betul guide for authors ini betul-betul harus diikuti. Jadi otomatis kalau ingin submit ke jurnal, ya baca dulu itu guide-nya. Ya, apa sih yang arahan dia untuk menulis artikel di jurnalnya dia. Atau mungkin ada juga yang pakai template. Jadi makanya saya akan ini. Sesuaikan dulu dengan template-nya gitu. Jangan template yang kita disubmit ke itu ya. Nanti belum apa-apa udah ditolak ya. Betul-betul gitu. Kalau ada juga yang me, menyerahkan template ya, memberikan template penulisan, tapi ada juga yang enggak. Kalau ada template tentunya kita lebih mudah sebenarnya. Oke, penulisan artikel ilmiah ya saja ya ini harus dalam menggunakan bahasa yang bagus ya. Eh, Baik spellingnya, pemilihan katanya, struktur kalimatnya, dan juga paragraf. Kemudian ya itu kalimatnya nggak usah panjang-panjang, banyak memang harus pendek. Banyak-banyak malah malah bingung artinya apa. Ya, harus pendek. Jadi menulis menggunakan kalimat yang pendek, mudah dimengerti. Ya. Kemudian eh, menggunakan istilah ya tergantung dari bidang ilmunya. Ya makanya kalau orang humaniora nulis bidang saintek mungkin nggak cocok juga, nggak bisa juga. Makanya harus karena ada istilah-istilah yang mereka nggak ngerti juga. Ya. Kemudian harus ngecek benar ya tanda-tanda apa simbol-simbol dan sebagainya seperti tadi saya katakan bahwa titik koma, ya, titik koma, tanda hubung, simbol operator atau unit harus diikuti aturan dan uh, harus dihindari apa balet. Pokoknya kalau kalau ngurut gitu ya, lebih baik pakai 1, 2, 3, 4. Jangan jangan pakai ya balet pakai 0 gitu ya. Gitu. Ya. Kan pakai yang conteng-conteng-conteng gitu. Harus pakai numbering A B C D boleh dan sebagainya.
Ya, kalau memang hal seperti itu memang eh, diminta, ya, atau ada dalam tulisan itu, mungkin dalam pendahuluan, ya, misalnya apa resistensi bakteri disebabkan oleh gitu, kan mungkin ABCD gitu, jangan dan sebagainya. Next, nah ini kadang-kadang yang suka lupa ini, tanda hubung. Ya. Kalau kita nulisnya 10 pakai tanda hubung seperti itu, ini bisa diartikan 10 minus 20 gitu. Ya. Jadi harusnya yang 10 nggak pakai spasi, ya, nggak pakai spasi. 10 sampai 20 itu berarti 10 sampai 20 milimeter. Ya. Kemudian simbol operator misalnya perkalian. Kalau 20 dipakai spasi kali 40, ya, itu nggak dimengerti itu. Itu apa itu? Jadi 20 X 40 malah gitu. Ya seharusnya ya 20 kali 40 tidak pakai spasi. Ya. Kemudian juga notasi persamaan juga yang benar adalah misalnya Y plus 2X plus C, tidak pakai spasi. Ya. Ya, kemudian desimal, tadi saya sudah katakan bahwa kalau di bahasa Indonesia pakai koma, kalau bahasa Inggris pakai titik. Nah ini masih masih lupa. Lebih lupa tapi angka-angka aja kelewat aja, ya. Harus ya memang harus teliti, ya, memang harus teliti. Kalau misalnya apa namanya keyword gitu ya, kata kunci. Ada yang minta pakai titik koma, ya benar harus titik koma, ya. Jangan untuk pemisah kata kunci satu dengan kata lain, titik koma, ya. Kalau itu memang mungkin setiap tidak ada aturan umum, ya, maksudnya eh, apa namanya apa namanya panduan dari jurnalnya dia mintanya apa, ya harus diikuti, ya, ya misalnya ya sama aja misalnya proposal dikti misalnya kata kuncinya harus pakai titik koma. Kalau pakai titik udah langsung ditolak itu. Pakai titik atau pakai yang lain lah gitu ya, nggak sesuai dengan itu langsung ditolak gitu. Pakai apa baru apa namanya seleksi administrasi aja udah begitu, ya. Ya karena apa mungkin yang dapat hibah cuma 5.000, proposalnya 50.000. Jadi yang hal kecil harus diperhatikan. Ya, next. Lanjut, lanjut. Ya. Nah, pentingnya menulis artikel dengan baik, ya saja akan membuat ya konten dari artikelnya menjadi lebih menarik, ya, dan juga bisa menghasilkan artikel yang lebih berbobot. Ya. Juga ini akan mempercepat ya proses publikasi yang kita inginkan itu bisa diterima. Jadi reviewernya udah enak tuh kalau udah kalau nggak banyak salahnya. Nah, ini struktur dari artikel hasil riset umumnya demikian meskipun ya isinya sebenarnya poin-poinnya ini semua, ya. Cuma kadang-kadang ada juga yang material and eksperimennya di belakang. Jadi saya discussion dulu, ya. Tapi semuanya akan mencakup ini, ya.
cuman susunannya aja. Ya berikutnya, oke saya kira ini nggak usah dibahas ya karena bukan bagiannya di next saja. Ini juga next, introduksi next. Tapi ya untuk disebar lagi ya boleh aja ya. Sekarang ini bagian saya. Material methods dan juga yang menuliskan eksperimental ya tergantung dari zonanya. Ya, jadi ini bagian ini adalah menerangkan material yang digunakan dan metodologi yang digunakan di dalam riset. Kemudian untuk menuliskan material, ya ini harus menyertakan sumbernya, misalnya kita beli dari mana. Ya. Solvent ini diberikan apa sahapan reagen kimia dibeli dari komersil, biasanya begitu. Ya. Kemudian grade-nya dan juga pabriknya. Ya, pabriknya itu mencakup nama dan negara, sehingga gitu. Prinsipnya begitu. Meskipun dalam pelaksanaannya kadang-kadang beberapa jurnal nggak diberi lengkap. Ya, kemudian instrumen yang digunakan dan juga fungsinya, misalnya titik lebur untuk apa, untuk penetapan titik lebur digunakan apa, untuk elusidasi itu digunakan apa. Jadi NMR disebutkan secara singkat ya, misalnya. Nah ini juga alat-alat yang digunakan juga harus disebutkan juga apa namanya, tipenya, mereknya, negara eh, yang memproduksi itu, merek Shimatsu Jepang, ya, ada dituliskan. Ya namun demikian ya nanti akan kembali juga ke eh, apa tadi eh, petunjuk untuk penulis juga diperhatikan. Tapi secara umum gitu, kalau kita sudah nulis lengkap kan, kalau misalnya ternyata nggak perlu ditulis gampang aja, dihapus, dikurangi. Ya. Nah kemudian menuliskan, mendeskripsikan prosedur dan juga data analisis ya atau processing. Nah penulisan prosedur itu harus apa namanya singkat, jelas, ya. Nggak perlu dituliskan seperti nulis di tesis mungkin ya, nulis deskripsi, ya. Lebih singkat, lebih jelas, yang umum-umum aja, nggak jangan terlalu detail. Nanti kalau terlalu detail ya apa kenakan yang itu ya, nanti nggak dicontek biasanya. Yang penting prinsip dasarnya aja. Sehingga mungkin yang sekarang riset di kimia ya kan, kok apa kita apa namanya eh, ngambil prosedurnya dari jurnal gitu ya kan, pas dipraktikkan belum kok kok nggak jadi gitu. Ya emang disingkat-singkat, nggak detail banget ya, ya dirahasiakan sampai selesai gitu. Ya mau begitu ya, ya mungkin biar merasakan juga, merasakan juga Pak, nggak seenak gitu, gitu. Ya kemudian bisa menggunakan tabel, diagram atau gambar ya untuk meningkat ya, akan menjelaskan informasi yang akan ditulis ya. Mungkin
Mungkin kalau di farmaseutika kan pakai percobaan macam-macam gitu ya. Misalnya formula itu kan untuk memperjelas kan pakai tabel kali ya. Formula 1, formula 2, formula 3. Kan narasi. Ya. Kemudian kalau kita mengacu pada prosedur yang standar, ya nggak usah ditulis lagi itu mah, ya tinggal tulis saja standarnya apa. Dapar, maju farmakope, misalnya itu nggak usah diuraikan itu cara ya dipakai farmakope. Yang penting di citasi, ya standarnya apa. Demikian juga metode ya mengacu pada prosedur yang udah jelas itu sudah metode umum bisa aja seperti itu, hanya singkatnya aja. Mungkin kalau uji antioksidan gitu ya kita tulis lengkap, nanti malah itu apa namanya pas di tiket persentasenya tinggi besar, kemiripan ya, kemiripan malah malah merepotkan kita. Jadi eh, apa namanya disingkat aja secara singkat, ini prinsipnya bisa aja. Yang penting kan harus disitasi. Jadi metode-metode yang sudah umum digunakan. Ya kemudian untuk kalau apa namanya pakai standar, ya nggak maksudnya pakai mesti berapa gram gitu kan. Ya. Kayak unit kuantitatif maka harus pakai standar internasional. Nulis mililiter gimana, miligram. Nah ini tentang apa dari metode. Kemudian hasil dan diskusi. Nah ini ada jurnal yang minta dipisah, ada hasil aja dan ada yang digabung. Jadi hasil bisa digabung, bisa juga dipisah bergantung dari aturan main di jurnal. Nah kalau dipisah maka bagian dari saya yang menyampaikan hasil aja, ya. Menyampaikan hasil aja. Diskusi yang mendiskusikan. Nah ini sih harus pintar-pintar ya nuliskannya, ya, mana bagian hasil, mana bagian diskusi. Pengalaman saya kalau dipisah memang agak lebih sulit ya dibandingkan dengan digabung. Nah, eh, hasil yang diperoleh ini harus dituliskan jelas dan teliti. Data dipresentasikan data yang terpilih ya, dengan teliti, dirangkai, ditulis secara sistematik, dan juga mungkin dilengkapi dengan ilustrasi dan sebagainya, buat tuliskan dalam bentuk gambar, yang misalnya akan dibuat grafik atau berupa tabel apa berupa diagram gitu ya, macam-macam data itu ya. Yang tentu saja hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan tujuan. Kan ada tujuannya ini yang kita fokus kaitan dengan tujuan. Semua data yang disampaikan adalah data-data yang memang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.
Ya biasanya data yang sederhana, tulis dalam tabel, ya. Tapi data yang kompleks dan banyak datanya mungkin akan lebih baik dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik. Dan jangan tulis coba kalau sudah bentuk tabel ya tabel aja, ya. Jadi jangan tabel buat juga grafik gitu ya, enggak. Nah kemudian kalau hanya sampai dengan tabel gambar itu kan baru sampai hasil, ya itu hasil. Nah di diskusi ya ini harus menjelaskan tentang hasil itu, harus dilengkapi dengan diskusi ilmiah, ya, yang berhubungan, ya, dengan hasil yang kita peroleh tersebut. Nah, jadi justru di sini jadi harus dihubungkan dengan, ya, untuk scientific discussion-nya ya harus dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, kita kan di pendahuluan sudah ada apa namanya uh, state of the art, ya, menuliskan penelitian sebelumnya. Nah ini hasil kita dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, ya, sehingga menunjukkan bahwa ini bedanya seperti apa, ya, ini suatu kebaruannya apa akan muncul dalam diskusi ini, harus menggambarkan seperti itu. Ya lebih sangat penting bagi kita untuk menyampaikan bahwa data ini diperoleh, ya, dan ini kan showing the finding of time, ya. Ini juga dalam arti bukan menguraikan prosedur lagi, ya, tapi yang penting bahwa untuk meyakinkan bahwa ini data ini valid, hasil benar gitu ya, hasil yang benar. Antara lainnya menunjukkan bahwa pada pengujian misalnya menggunakan juga ada standar hasilnya, hasil analisis diperoleh sekian, literatur sekian, penelitian belum menemukan sekian. Jadi demikian kalau hasilnya dekat kan menunjukkan bahwa hasil kita nggak menyimpang gitu kan. Jadi tujuan dari standar itu kan untuk sebenarnya untuk validasi juga bahwa uh, analisis yang kita lakukan itu benar, ya. Sehingga, ya, hasil atau data yang diperoleh terhadap sampel kita, ya, ini juga diyakini benar. Kemudian kita juga harus menginterpretasikan penemuan, ya. Menghubungkan penemuan dengan ilmu yang sudah ada sebelumnya, ya. Kemudian saya dari kimia, mungkin contohnya kimia, ya. Kimia. Jadi ya misalnya pengaruh donor elektron, donor elektron atau gugus, ya, gugus pendorong elektron dan sebagainya, ya, terhadap yield, ya. Datanya kecil, oh, uh, kok ini lebih kecil daripada ini, ya. Ini bisa dijelaskan. Ini kan sudah ada ilmu yang sudah established nih, pengaruhnya terhadap reaktivitas, ya, seperti itu. Kok ini sulit sulit diperoleh sehingga yieldnya kecil. Ini ada
dihubungkan dengan apa pengetahuan yang sudah ada, ya cocok misalnya gitu. Ya. Demikian juga yang lain ya pengaruh. Jadi kalau ada faktor hasil dan apa namanya hasil yang kita peroleh segini, ya mungkin ada ilmu pengetahuan yang sudah sudah established ya, sudah ada ikatkan dengan ya. Jadi mungkin sekarang gitu kok ada reaksi yang lama, ada yang yang lain. Ya, ini kan dihubungkan dengan ilmu yang sudah established ya, di pengaruh-pengaruh itu, pengaruh struktur dan sebagainya. Ya. Oke, oke juga harus menunjukkan hubungan ya antara fakta-fakta di dalam yang diperoleh selama observasi. Ya. Dan kita harus juga berargumentasi secara logis ya dalam menginterpretasikan data. Nah, ini hati-hati ini logis itu siapa? Logis itu ya harus ada ilmunya juga gitu. Ya. Jangan sampai kita berargumentasi ternyata loh kok nggak logis gitu ya. Harus betul-betul apa namanya ada dasar. Nah, kemudian juga menunjukkan novelty, kebaruan. Ya. Jadi hal yang apa yang di depan itu pendahuluan kan novelty ya, yang dikerjakan gitu ya. Ya ini dalam hasil itu memang apa namanya adalah menyampaikan bahwa ya temuan kita itu suatu hal yang baru. Kalau ada tentu saja, kalau ada temuan baru. Kemudian juga eh, kan ada tujuan memang eh, hasil yang kita peroleh itu dalam rangka menjawab tujuan atau pertanyaan riset. Ya, kemudian juga mungkin juga ini mengenerating teori atau memodifikasi teori yang udah ada. Ya mungkin aja ya kalau ada hal pertemuan spesifik ya. Dan kemudian yang terakhir ini discussion itu ya biasanya ditulis dalam kalimat past tense ya. Ya mungkin yang generating teoris dan modification existing teoris mungkin ya bergantung bergantung dari apa namanya topik riset kita ya. Jadi bisa iya bisa enggak. Next. Oke, ini tabel dan gambar ya. Ini adalah berisi data-data yang sudah diproses. Ya, misalnya data yang belum diproses itu ada di lampiran ya. Tapi biasanya kan kalau udah di artikel mah nggak usah nggak, ya. Kalau mau diserahkan mungkin ada di supplementary ya. Boleh aja tapi kalau nggak diminta mah nggak usah lah. Jadi ini data yang sudah diproses ya. Oke. Tabel sebaiknya jangan terlalu panjang. Ya. Tidak melebihi dari satu halaman. Ya tadi kalau dibuat tabel lebih dari satu halaman dibuat grafik aja. Ya misalnya kayak dirubah. Ya kan bisa misalnya pakai apa?
grafik balok aja kan. Nah, ini kan lebih singkat. Mungkin 30 data bisa cuma satu ini gitu kan. Buat tabel, ya sabrak apa tadi. Ya, kalau terlalu banyak pakai gambar, ya, ya grafik dan sebagainya. Dari tabel itu yang uh, simpel ya. Jadi dengan demikian tidak sampai satu halaman lebih ya. Jangan lupa juga tabel gambar harus diberi nomor ya. Dan harus merefer ke teks, ada dalam teksnya harus disebutkan ya. Meskipun cuma misalnya dalam tanda kurung gitu ya. Tanda kurung gambar sekian. Nggak usah selalu dituliskan bahwa gambar apa grafik ini di apa dituliskan pada nomor sekian ya nggak usah. Singkat aja. Tapi yang jelas harus ya. Harus urut juga. Jadi urutan gambarnya sesuai dengan yang muncul lebih dulu. Ya. Oke, tabel dan gambar ya harus diletakkan ya, pada halaman yang tidak mengganggu iya aliran teks lah gitu ya. Tapi ini kadang-kadang kalau kalau ini uh, nggak nggak selalu kita yang harus ngatur ya. Nanti di orang-orang jurnalnya bagian produk ada yang ngatur. Kita usahakan ya dalam draftnya itu kita seperti ini. Nanti diatur lagi terserah dia kalau sudah diterima posisinya. Next, okay. Ya sekarang kesimpulan ya menyampaikan summary dan penegasan ya, dari hasil utama riset kita. Ya gitu. Jadi ini juga ditulis dalam bahasa yang sederhana, singkat, jelas. Ya, kalau saya sintesis telah berhasil. Saks. Ya, statusnya gimana? Ya. Dari sekian yang paling aktif ini, nah, gitu. Dan apabila ada saran atau rekomendasi, ya, maka saran ini haruslah yang berkaitan dengan hasil riset kita. Dia harus berkaitan dengan hasil riset kita. Ya, bukan bukan keinginan, ya, keinginan yang belum justru. Justru harus yang berkaitan dengan hasil. Juga tidak melebihi dari kapasitas penemuan riset kita. Dan juga harus bisa diimplementasikan. Caranya harus ya misalnya dari sintesis ada 10 senyawa, di antara 10 itu yang paling bagus ini. Ya. Tapi kan baru aktivitasnya aja ditemukan. Untuk jadi obat kan harus toksisitasnya gimana. Nah itu bisa saran. Jadi ini potensi untuk dikembangkan. Ya. Saran perlu dilanjutkan lagi nih uji apa, uji apa, uji apa. Ya, kayak gitu. Ya. Implikasi dari konklusi ini harusnya adalah untuk
mengklarifikasi, ya clarify lebih jelas lagi dari manfaat dan kontribusi yang dihasilkan dari riset ini. Saya kira mungkin sampai sini ya, ya, yang tugas saya. Ya, udah kalau referensi, statusnya itu referensi, tapi referensi ya knowledge base saya kira udah tahu ya. Dan referensi itu harus ngikutin apa namanya eh, yang diminta, karena tiap jurnal itu beda. Ya. Beda juga dengan yang harus apa ya, aturan penulisan yang untuk tesis gitu ya, nggak sama. Ya, jadi kadang-kadang nggak, yang otomatis Mendeley nggak bisa dipakai di sini, harus direvisi gitu. Karena dia betul-betul stylenya dia gitu ya, dan dia harus diikuti. Jadi berarti sistem as requested by the journal. Nah, kemudian prioritaskan ya, kita memilih referensi itu lebih dari 80% dari jurnal primary source. Ya. Usahakan juga yang 5 tahun ke sini ya. Self citasi boleh nggak? Boleh juga. Tapi yang penting itu jangan terlalu banyak gitu aja. Ya biasanya selalu ada lah. Kalau misalnya 25 nyelipin dua, boleh lah. Tapi yang memang ada hubungannya. Penting gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Topik. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Prof. Hayun. Kita beri aplaus kepada Prof. Hayun. Oke, sebelum kita melaksanakan sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ada absensi kegiatan di link Zoom, boleh diklik untuk mengisinya ya. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, terutama terkait metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan, silahkan angkat tangan atau raise hand juga di link Zoom. Ada? Ya, silahkan. Terima Terima kasih Prof atas pemaparannya. Tadi yang saya tangkap Prof, kalau misalnya metodenya yang umum gitu kan nggak harus ditulis, tapi misalnya berdasarkan contohnya CLSI ini gitu kan Prof. Tapi kan Prof misalnya saya bahan utamanya kan zingeron. Nah itu tuh antibakterinya udah dilakukan dengan metode yang sama, tapi kan ada perbedaan sedikit Prof, karena kan saya sintesis itu tidak. Apakah itu dijelaskan lagi atau diulang lagi nulisnya gitu loh, Prof. Tapi kalau nanti dituliskan takut jadi similaritasnya tinggi juga gitu. Itu aja, Prof. Ya, memang kalau misalnya prosedurnya emang mengacu ya, mengacu persis sama ya. Kita ya untuk menghindari ya, kalau misalnya tulis sama kan nggak boleh gitu ya. Tulis sama pasti similar gitu. Nambah itu plagiat malah nanti dia nggak plagiat. Ya, maka ditulis apa namanya, diuji misalnya mengacu pada metode siapa ya. Tapi kan ada bedanya kan. Ya pasti dengan dituliskan sedikit modifikasi. Kemudian ditulis saja singkatnya, briefly. Jadi prinsipnya aja ya. Secara singkat pengujiannya demikian. Ya mungkin terutama
eh, apa namanya yang beda apa ya mungkin ditulis ya. Mm-mm. Tapi alurnya harus harus masuk ya, ya gitu. Jadi biarin aja si pembaca nanti kalau ingin tahu detailnya ya baca tuh itunya apa referensi yang kita acu gitu loh. Ya seperti itu. Ya karena kita sekarang apa namanya ada ketentuan tidak boleh lebih dari sekian persen dan sebagainya ya. Memang dalam penulisan metode ya harus pintar-pintar kayak gitu ya. Ya, gitu. Ada lagi? Nah, itu kan Prof, dia kan senyawa pemulanya tuh udah menemukan konsentrasi berapa dapat menghambat berapa Prof. Nah, kalau itu saya acu gitu loh Prof, misalnya Jingron dalam konsentrasi 2 sampai 4%, 4 miligram sudah bisa menghambat. Nah, itu jadi kayak rujukan saya untuk membuat seri konsentrasi biar tidak mengulang-ulang gitu loh Prof. Apa etis gitu loh Prof dimasukin ke publikasi atau tesis gitu loh Prof. Tanpa diulang lagi gitu karena sudah ada dengan metode yang sama cuman yang satu sintesis yang satu bahan alam aja gitu. Iya kan kan udah ada. Ya, ya. Yang penting disebutkan memang kita mengacu kadarnya ke kadar sebelumnya. Ini boleh sebagai acuan, nggak masalah. Yang penting jujur, pokoknya mengacu pada itu. Ya, mengacu pada itu. Nggak, malah itu kan sangat yang sudah dilakukan orang, yang ngapain diulang. Ya. Ya memang sih karena mungkin kondisinya beda, mungkin nggak persis sama hasilnya. Tapi ya harusnya nggak jauh juga kalau kalau apa namanya hasilnya malah beda benar, mungkin ada yang salah gitu kan. Memang hasilnya harus sama dalam tanda petik. Ya. Jadi kita boleh mengacu ya terus apa namanya temuan sebelumnya dengan catatan yang mengacu ya sitasi lah. Gitu kan. Disebutkan bahwa sebagai acuan kadar mengacu pada hasil penelitian ini. Ya. Yang nggak usah eh, nggak usah diuji coba lagi kan nggak apa-apa. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Niputu Ermi. Uh, Pertanyaannya, sebentar, gimana? Eh, ya. Untuk bagian conclusion, bagian ini apakah sebaiknya berisi ringkasan hasil-hasil berupa angka-angkanya atau hanya secara general saja menjawab tujuan penelitian lalu diikuti dengan prospek ke depannya? Ya sebaiknya mana ya angka-angkanya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi memang tadi bahwa konklusi harus apa namanya? Oh di sini ya. Ya, summary dan afirmasi ya, penegasan hasil. Jadi saya kira sesuai dengan tujuannya aja apa. Nah, ini harus konklusi harus menjawab tujuan itu. Ya, angka-angkanya kan sudah disampaikan di hasil
Ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Mungkin misalnya yang apa senyawa yang paling bagus aktivitasnya ini mungkin cukup begitu aja. Bagusnya seberapa ya lihat aja di teksnya. Jadi nggak usah ditulis lagi. Ya, ya hanya general saja untuk menjawab penelitian. Dan saya kira begitu. Dan proses kedepannya bagus. Ya. Saya kira gitu. Dan tadi kalau akan memberikan saran ya silahkan terkait ini harus diapain tuh dari temuan kita. Apa tuh? Ini ditanya data seperti apa saja yang dimasukkan ke dalam supplementary. Oke, jadi di dalam eh, apa namanya petunjuk untuk penulis ya kadang-kadang ada jurnal yang membatasi ya jumlah tabel, jumlah gambar. Misalnya tidak boleh lebih dari 4, tidak boleh lebih dari apa namanya. Kalau mau tabel 4 saja atau 4 kombinasi tabel dan gambar. Jadi demikian sebaiknya yang dituliskan di dalam tubuh dari teks ya itu yang sangat penting saja. Ya. Yang lainnya yang dinilai tidak apa tidak seperlu itu masuk ke supplementary. Saya kira gitu. Jadi mana yang dianggap penting, mana juga yang enggak. Nah, misalnya eh, apa ya? Kalau di kimia mungkin data spektroskopi, ya data spektroskopi. Nah, kalau kita tuliskan di batang tubuh, ya di hasil misalnya, mungkin akan menambah similarity tinggi. Itu. Nggak masalah, bisa dipindah itu. Kalau kenyataannya begitu. Tapi kalau misalnya di similarity-nya eh, masih bisa diatasi, ya, ya tetap di situ nggak apa-apa. Jadi kalau artikel saya apa namanya ternyata masih apa, data itu masih di ini berarti masih bisa teratasi itunya. Ya. Di data spektroskopi bisa ke supplementary ya apabila memang eh, banyak juga artikel apa namanya contoh-contoh yang lain ya, itu dimasukkan ke suplementary. Tapi dituliskan memang di situnya di teksnya bahwa data ini dipresentasikan di supplementary. Ya, biasanya ada kode misalnya suplemen, S1 F1 kan berarti supplementary 1 gambar 1 misalnya gitu. Ya. Jadi ada SS-nya. Ya saya kira itu eh, jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Hayun. Mungkin karena waktu sudah jam 4, Mas, apakah Mas, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan satu kali lagi. Sepertinya ini ini absen sih, Prof. Baik, ya. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Prof. Hayun. Kita beri aplaus kepada Prof. Hayun atas jawabannya. Ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Boleh maju ke depan untuk ini dan Bapak Ibu yang ada di mana di Zoom bisa membuka kameranya. Ini boleh di apa? Stop share dulu, Bro. Oke. Ya. Ah, ada.
Mohon dibuka videonya ya. Bu Selvi Listiana, Bu Husniati. Enggak itu. Ada. Ya. Ya, Mas. Baik, dengan demikian telah berakhir sesi eh, pendampingan penulisan publikasi ilmiah seri ke-6. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kemungkinan 2 pekan lagi ya Bu, karena minggu depan ada kegiatan fakultas. Jadi kemungkinan 2 pekan lagi dengan materi tadi ya, tabel dan gambar. Nanti kita akan mengulas lebih jauh terkait itu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.